dan saya menjadi mahasiswa pecinta alam di Jawa Timur yang kemudian memimpin sebuah organisasi yang bernama Jaringan Advokasi Tambang yang didirikan pada tahun 95 oleh masyarakat terkena dampak pertambangan dan organisasi yang mendukung mereka termasuk Walgi, Uli ada di sini. Setelah itu saya bergabung dengan Sergio Institute, sebuah lembaga penelitian yang khusus menekuni tentang isu-isu agraria di Indonesia. Dan saya baru menyelesaikan S3. Just can you be a bit louder because I can't hear you. All right. Okay, just keep your mic near your face. Okay. Yeah. Thank you. Okay, let me know if this is clear enough now. Much better. Dan saya baru menyelesaikan studi S3 yang mendalami tentang bagaimana dampak perubahan landscape ekologi dan pengaruhnya terhadap etnisitas, gender dan identitas lainnya di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Kalau tadi disebut tentang nikel, Sulawesi Selatan adalah penghasil nikel There was terbesar a mention about nickel and South Sulawesi is one of Indonesia's biggest producer of nickel. Pada pertemuan mungkin kita berempat diminta untuk bicara tentang bagaimana konteks pembangunan ekonomi dan konteks isu climate justice. Saya ingin mengajak kita untuk merefleksi tentang yang kami sebut sebagai model ekonomi ekstraktivisme. Jadi satu model ekonomi yang tidak saja sekarang dilakukan, tetapi sejak masa kolonial menjadi model yang diterapkan di Indonesia, bagaimana bergantung kepada membongkar dan memindahkan sejumlah material bahan mentah ataupun di produksi, semi produksi dan kemudian diekspor, gitu ya. Tentu saja ekstraktivisme ini tidak hanya bicara kepada model ekonomi yang biasa kita temui seperti pertambangan, logging, atau perkebunan skala besar, tapi juga bahkan model industri pariwisata dan seterusnya. Itu menjadi pola yang menguatkan karakter di mana karakter ekstraktivisme ini sangat tertanam gitu ya, yaitu karakter rakus lahan, air, dan punya karakter pemangsaan. Pemangsaan dalam konteks tentu saja melibatkan kalau kita lihat contohnya yang saya ingin contohkan, misalnya bagaimana di tempat penelitian saya di Sorowako, eksploitasi nikel itu tidak hanya dilakukan setelah Soeharto berkuasa pada tahun 1968, di mana tambang nikel milik Inco saat itu adalah tambang nomor 2 setelah Freeport mendapat izin, bahkan sebelum Indonesia memiliki undang-undang pertambangan. Bahkan sejak masa kolonial, nikel di Sorowako sudah diekspor ke Jerman. Dan sampai sekarang pun juga ya, nikel salah satunya dari Sorowako juga diekspor ke Jerman. Nah, karakter ekstraktivisme yang juga melekat dari kolonial ini kita bisa lihat dari bagaimana penguasaan agraria di Indonesia, di mana peraturan Belanda misalnya semangatnya masih dipakai, yaitu Domen Verklaring yang menyatakan bahwa tanah di Indonesia itu adalah milik negara, kecuali bisa dibuktikan dengan tertulis dan seterusnya. Sehingga dengan cara ini bagaimana kemudian pengurus negara menggunakan itu untuk meneruskan model ekonomi yang tadi saya bilang gitu ya, rakus lahan, rakus air, dan menempatkan karakter pemangsaan. Kita bisa lihat selain di Sorowako juga di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur adalah penghasil batu bara terbesar di Indonesia, mungkin juga di dunia. Saya ingin kita melihat saat kita bicara nikel, saat kita bicara tentang
baterai, elektrik baterai. electric vehicle Saya battery. ingin kawan-kawan membayangkannya tidak hanya satu dimensi nikel, tetapi juga Imagine it as a dimensi one-dimensional nikel pore, issue. gitu ya. Karena There is untuk also 1 the, ton nikel dibutuhkan 5 ton nickel batu bara. coal, Sehingga relation, bisa because to dibayangkan produce nickel, kalau you use 5 kita tons of semua coal. tahu bahwa So, Indonesia itu adalah negara kepulauan. We know that Indonesia is a Model ekonomi archipelago. ekstraktivisme ini kemudian Country. mengenalkan satu And this hubungan extractivist sosial model yang saling memaksa. creates Bagaimana ekstraksi batu bara di Kalimantan Timur gabung dengan ekstraksi di Sulawesi, kemudian diolah lagi di sekitar kawasan-kawasan industrial di Jawa, yang kemudian juga memberikan dampak yang berbeda-beda di pulau-pulau masing-masing. impact in various Nah, islands. karakter ekstraktivisme inilah yang terus berlangsung sampai That is being sekarang. perpetuated. Minggu lalu, awal bulan ini Jatam mengeluarkan satu laporan tentang perjuangan cerita pengalaman 4 perempuan di satu tambang pulau kecil di Sangihe, tambang emas. About Terus women ada lagi in Sangihe, batuan andesit where di there Jawa, where there is gold di Jawa Tengah. there, Terus ada lagi geothermal. and also geothermal. Jadi penting development. meletakkan So bahwa it's important konteks to see kita tidak hanya context. bicara logam, tapi We juga are not energi talking saat kita about bicara climate only change metal, but also hubungannya. energy as a resource Dari that is situ being extracted. kelihatan sekali ini So, kasus yang sekarang sedang berlangsung, so these dan are penangkapan current orang-orang cases. di sekitar dan People seterusnya being juga sedang berlangsung karena arrested memprotes terhadap because they proyek are ini. protesting these extractive Misalnya geothermal, extractive pemerintah selalu bilang ini facilities adalah of bagian dari extractive menjawab operations. isu The perubahan iklim. government said these are answers to di- climate misalnya di change Waisau, di, problems, for example, Flores. in Flores. Saya rasa ada 4 karakter yang kalau kita There belajar dari perjuangan para perempuan When we pada learn proyek-proyek from yang these saya women's sebutkan tadi. struggle, Saya minta we can maaf learn karena waktu terbatas, saya tidak bisa we can learn menjelaskan about proyek 4 itu. points. Yang pertama adalah bagaimana persisten karakter ekstraktivisme ini terus berlangsung dari dulu sampai sekarang dengan karakter yang saya bilang rakus lahan, Way rakus back air, dan energi. until now. Yang kedua It's very adalah resource-intensive land model intensive, pembesaran kapital and yang the next point is bagaimana increasing dilakukan pembesaran ini terutama How ditopang oleh perubahan-perubahan capital kebijakan. increase is supported Saya rasa by policy saya tidak tahu changes. apakah kawan-kawan mengikuti pada I tahun don't know 2020 whether sampai you 2021 bahkan follow sampai that. sekarang From 2020 until protes today, terus-menerus terhadap there is satu an ongoing protest produk undang-undang against, bernama Omnibus Law the yang Omnibus Law mengubah dari that saya changes lupa 78 undang-undang that menjadi changed, satu undang-undang that turned yang 7 or 8 laws judulnya into a baik gitu single ya, law. Cipta Kerja. It has a Tetapi very good title. sebagian besar melemahkan segala proteksi sosial dan lingkungan These, yang ada di Indonesia, clauses are weakening termasuk environmental environmental impact protection, assessment misalnya, dan juga hak framework hak. in Indonesia. Yang ketiga, ini menarik bagaimana It's kemudian interesting model ekonomi ini how juga this economic melibatkan model also pembangunan involves jejaring infrastruktur yang berhubungan satu sama lain sebenarnya. interconnecting- Contohnya, interconnected- pembangunan 7 bendungan di 5 bendungan di Sungai Kayan di Kalimantan Utara. construction Listriknya akan digunakan untuk IKN misalnya, framework, for example, ibu kota negara yang baru, development of dan listriknya juga akan dipakai untuk electric membangun plants smelter to support yang not only nikelnya the didapat new dari capital, but also Maluku dan smelter Sulawesi for, Tengah gitu ya. metal Jadi that is penting melihat mined in Maluku bagaimana mines and bungkusan yang provinces. disebut green So, economy itu kemudian It's important to see how sebenarnya this ada jejaring packaging of green infrastruktur economy untuk creates, meletakkan. Menurut network saya ini penting kita infrastructure. bahwa problem yang kita hadapi tidak hanya di satu And situs. this Saat creates misalnya kita bicara Freeport, a misalnya. problem. Oke, That not seolah-olah only takes pelanggaran place in HAM, one place. kerusakan hanya di When we Papua. look at Freeport, Tapi sekarang kita berhadapan dengan jejaring we think about kerusakan damage that it yang has ada to Papua. di beberapa tempat secara bersamaan. We're noticing now problems Apa and nikel restrictions di that are Maluku happening in various places. dibawa ke Maluku, Kalimantan nickel that has been Utara, causing problems in Maluku is then taken lantas to dari Kalimantan North Utara North dibawa Kalimantan, ke and then IKN di Kalimantan it- Timur. and then the Jadi ini product is jejaring taken to the new capital in perusakan East Kalimantan. dan So there is a pelanggaran network HAM, of damage potensi and pelanggaran HAM network of yang tentu saja membutuhkan and kapasitas potentials penguatan for masyarakat violation of sipil yang human rights dan juga media
requires karena system kawasan-kawasan yang of dieksploitasi society sekarang and itu because makin jauh aksesnya the- dari publik, because now the membutuhkan areas that perjalanan are being misalnya 12 exploited jam are getting atau lebih untuk further and menyeberang ke further, pulau-pulau more kecil remote. yang kita And it's bahkan nggak pernah difficult to dengar reach. ada kabar apa di situ. For Nah, example, ini some tantangan many penting saya rasa. areas are 12 Nah, yang hours keempat drive adalah away from jejaring the cities. kekerasan. It's difficult to know about. Jejaring kekerasan ini There's also a network of makin violence. tinggi bersamaan dengan And uh, This is- menarik karena budget untuk polisi dan militer makin tinggi di because there Indonesia. is an increased budget for Dan police saya rasa and nanti military, saya rasa kawan-kawan punya apa yang lain bisa menyampaikan. and the others might. Jadi satu konteks itu penting saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan model ekonomi ekstraktivisme yang persisten gitu ya. Nah, yang kedua saya ingin kita melihat bagaimana climate change from below sebenarnya. See climate change. Climate change issue from below. Karena saat kita bicara tentang perubahan iklim, selalu mindset kita dibawa kepada seolah-olah perubahan iklim itu sesuatu yang eksterior gitu, sesuatu yang di luar hubungan antara manusia dengan alam gitu ya. Saya rasa penting untuk meletakkan bahwa bahkan masyarakat di sekitar Maluku di mana di situ ada eksploitasi nikel dan sebagainya. Mereka menghadapi jadi kalau membedakan dengan Indonesia, bagaimana masyarakat itu menghadapi kekerasan yang berlapis. Karena kemudian satu misalnya makna dampak perubahan iklim dipisahkan dari akar penyebab perubahan iklim sendiri, which is poin pertama yang saya sampaikan tadi, model ekonomi ekstraktivisme tadi, gitu ya. Sehingga jawabannya seolah dipisah. Itulah yang terjadi saat Indonesia menjanjikan akan menurunkan emisi gas rumah kaca. Yang dilakukan adalah dengan kita akan mengubah menurunkan emisi misalnya, tapi kita tidak akan berhenti merusak hutan. Kita tidak akan berhenti mengekstraksi nikel dan seterusnya. Gitu ya. Sehingga cerita perubahan iklim itu menjadi cerita yang jawabannya adalah teknologi gitu, teknis gitu ya. Misalnya misalnya perdagangan karbon. Atau misalnya bagaimana kita melindungi kawasan ini tapi merusak di tempat lain. Saya contohkan satu tambang di kampung halaman saya di Jawa Timur. Yang dilakukan adalah tempat ini hutannya itu adalah hutan yang punya fungsi untuk menahan hantaman tsunami. Tapi yang terjadi kemudian hutan ini diubah, diturunkan statusnya karena akan ditambah, dan kemudian ditukar dengan hutan di tempat lain. Jadi offset itu menjadi salah satu model perdagangan penting menjawab perubahan iklim sekarang. Dan tambang ini dimiliki oleh siapa? Oleh orang-orang kaya di Indonesia, seperti Sandiaga Uno dan salah satu pemilik media media Indonesia juga. Ya, misalnya gitu ya. Jadi sehingga penting menurut saya meletakkan climate justice untuk melihat sebenarnya perubahan iklim dari bawah itu adalah bagaimana relasi kuasa berlapis-lapis dihadapi oleh masyarakat biasa yang di mana model ekonomi warisan kolonial itu diteruskan sampai sekarang, yang itu menguntungkan 1% populasi di Indonesia menguasai aset 56% yang ada di Indonesia. Dan saya rasa kawan-kawan tidak perlu saya kasih tahu tentang bagaimana struktur ini dikuasai oleh juga pemilik media dan partai politik yang berkuasa. Bahkan penelitian terakhir menunjukkan model klientelisme antara politik dan bisnis yang kemudian juga dikhawatirkan membuat model pemilu dan seterusnya itu akan
merawat production model. ekonomi And ekstraktivisme ini. even, Di dalamnya termasuk perpetuate this extractivism ekonomi ilegal yang sekarang juga banyak terjadi seperti di Kalimantan Timur, and di mana tambang ilegal batu bara di masa sekarang, masa transisi kebijakan itu sudah bukan sesuatu yang ilegal sebenarnya, sudah terbuka gitu ya. Nah, saya ingin menutup cerita saya tadi dengan I would like to close my presentation with melihat ulang cara kita melihat perubahan iklim urging you dan to review the model way ekonomi you look at ekstraktivisme climate change yang and the sekarang dibungkus extractivist semuanya berwarna economic hijau. model that is now being greenwashed. Thank you. Thank you.